Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Amaini dengan NIM 6704204066 dari kelas D3 MP 4405. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari pengembangan profesional dengan tema bagaimana peran digital marketing pada bisnis di Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Apa itu pengertian dari digital marketing? Digital marketing adalah suatu proses untuk mempromosikan suatu merek atau brand dengan menggunakan media sosial atau media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tipe pemasaran digital mencakup banyak teknik dan praktik yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Nah, digital marketing ini dapat digunakan sebagai alat media digital yang lagi dibutuhkan pada saat COVID-19 sampai sekarang ini. Apa itu dari tujuan digital marketing? Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita ketahui, menerima teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan yang pertama atau utama oleh perusahaan. Selanjutnya ada kelebihan dari digital marketing. Yang pertama, pemasarannya lebih mudah. Mengapa? Karena menggunakan alat teknologi seperti media sosial, e-commerce, dan aplikasi lainnya. Yang kedua, pemasarannya lebih efektif karena banyak orang yang bisa mengetahui apa yang kita jual. Ketiga, ada terjangkaunya biaya pemasaran. Keempat, kemudahan dalam collecting data atau pengumpulan data karena bisa diinput langsung, tidak menggunakan metode manual. Yang kelima, ada membutuhkan pengalaman dalam penerapannya. Dan yang terakhir, keenam, membutuhkan passion dan konsistensi. Apa itu sejarah dari COVID-19? Sejarah coronavirus bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berawal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di kota Wuhan, China sejak akhir Desember 2019. Tanggal paling awal timbul kasus adalah 1 Desember 2019. Gejala dari pasien meliputi demam, malaise, batuk kering, dan dyspnea yang didiagnosis sebagai gejala infeksi virus pneumonia. Awalnya penyakit itu disebut pneumonia Wuhan oleh Fresh karena gejala yang serupa dengan pneumonia. Hasil sekuensi genom menunjukkan bahwa agen penyebab adalah coronavirus baru. Organisasi Kesehatan Dunia untuk sementara menamai virus baru 2019 novel coronavirus atau COVID-19 pada 12 Januari 2020 dan kemudian secara resmi mengubah menjadi penyakit coronavirus COVID-19 pada 12 Februari 2020. Penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV atau yang dikenal juga dengan coronavirus, masih satu keluarga dengan coronavirus penyebab wabah Severe Acute Respiratory Syndrome dan Mild Respiratory Syndrome. Ketiga wabah ini memiliki kecepatan infeksi yang berbeda dalam menjangkit pada korban. Di antara ketiganya, COVID-19 adalah yang tercepat dalam mengakibatkan infeksi antar manusia. Nah, dari temanya itu kan peran digital marketing dalam bisnis di Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19. Nah, peran digital marketingnya, salah satu hal terpenting yang dapat
menentukan kesuksesan suatu bisnis ialah marketing atau pemasaran marketing. Pemasaran membantu memperkuat sebuah bisnis, bahkan bisnis yang sudah besar pun tetap mengandalkan pemasaran untuk menjangkau pelanggan atau klien mereka. Dengan pemasaran yang baik, pelanggan bisa memahami keunggulan produk atau layanan yang ditawarkan suatu bisnis dibanding produk atau layanan lainnya atau bisnis pesaing. Pemasaran yang baik itu dapat membantu bisnis mencapai target audiens atau mencapai target dari modal tersebut. Selanjutnya, di era yang serba digital sekarang ini, pemasaran digital marketing menjadi metode baru yang sangat berperan penting dalam memasarkan suatu produk atau suatu bisnis, terutama bisnis seperti online shop. Semenjak terjadinya COVID-19 di akhir 2019 atau di awal 2020, online shop ini sangat berperan penting dalam upaya untuk memudahkan customer berjualan. Nah, dari online shop ini kita bisa membeli produk atau apa yang kita inginkan cuma melalui online shop, tidak langsung ke toko tersebut. Digital marketing dapat membangun, meningkatkan, dan mempertahankan reputasi suatu bisnis secara online di semua platform digital. Contohnya itu e-commerce itu ada Lazada, Shopee, Tokopedia, atau e-commerce lainnya atau online shop lainnya. Dengan semakin mudahnya akses internet saat ini, jumlah pengguna internet pun semakin meningkat setiap harinya. Orang-orang lebih sering menghabiskan waktu di internet. Kegiatan berbelanja pun kini lebih banyak diminati atau dilakukan secara online oleh orang. Ini berarti pemasaran offline tidak seefektif dulu lagi. Semenjak adanya COVID, orang mengandalkan cuma lewat online. Digital marketing membantu suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens atau target daripada melalui metode konvensional atau metode offline. Selain dapat menjangkau lebih banyak audiens, digital marketing juga lebih hemat biaya terukur. Manfaat digital marketing dalam pandemi saat ini, yang pertama mempermudah biaya promosi. Promosi dapat dilakukan di berbagai macam aplikasi sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, bahkan TikTok. Kegiatan ini juga dapat dilakukan atau membantu menggunakan jasa digital marketing. Menggunakan media sosial tidak membutuhkan banyak biaya, sehingga secara efektif mengurangi pengeluaran biaya yang tidak dibutuhkan. Jangkauan lebih mudah. Yang kedua, jangkauannya itu lebih mudah. Dengan menggunakan digital marketing, kita dapat mencapai pasar yang lebih luas dengan lebih cepat karena tidak adanya batasan geografis atau lokasi atau daerah. Anda juga dapat meraih pasar yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan Anda dengan menganalisa data yang ada, seperti profesi, usia, hobi, lokasi, dan sebagainya. Yang ketiga ada mempermudah peningkatan penjualan. Yang keempat, menjaga komunikasi kepada pelanggan. Nah, komunikasi ini yang sangat penting juga kita lakukan kepada pelanggan karena dari komunikasi inilah pelanggan dapat menilai kita. Yang terakhir, digital footprint yang dapat dianalisa. Di saat pandemi sekarang ini, ada banyak platform e-commerce terutama yang digunakan, yaitu ada Shopee, Lazada, Tokopedia, ada Instagram, ada WhatsApp Business, yang baru-baru ini adalah TikTok Shop. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.